Shalom, pagi bersama tundukkan kepala. Inilah anak yang kau kasihi. Kami ada sebagaimana ada karena Tuhan. Maka sebelum kami mengadakan artis lain, kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami naikkan pujian penyembahan. Kami rindu untuk dengarkan renungan firman-Mu. Dan sekalipun singkat tapi firman menjadi berkat buat kami. Roh Kudus tetap mengurapi hamba-Mu. Roh Kudus mengurapi kami mendengarkan, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan. 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai ayat 33. 1 Korintus 11 ayat 17 sampai ayat 34. Kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan yang berikut aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-temuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar Bapa, apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab ada pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar, yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kutuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Bapa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sudah ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah menjadi peringatkan aku. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, kawan ya perjanjian baru jadi menerai darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa atas tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal itu yang lain akan kuatur kalau aku datang. Suatu firman Tuhan mengingatkan kita tentang perjamuan kudus. Makan perjamuan kudus bukan makan roti yang biasa, bukan anggur yang biasa. Dan firman Allah berkata, ini tubuhku, inilah darahku, untuk menikmati tubuh dan darah Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Perhatikan firman Allah pada ayat yang ke-28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji diri sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan Tuhan. Ya, menguji atau memeriksa diri kita masing. Sebelum kita makan tubuh dan darah Tuhan yang bersama sendiri, kita introspeksi diri sesuatu yang kurang baik, sesuatu yang kurang benar. Adakan pemberasan dengan istri, suami, dengan Tuhan, saudara seiman, supaya kita layak makan tubuh dan darah. Kenapa? Sebab Alkitab berkata pada ayat yang ke-29, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Ya, kalau sembarangan kita akan nanggung akibatnya. Tapi kalau kita menghargai tubuh dan darah Tuhan,
keinget akan kasihnya di Georgia, akan cinta yang besar yang Tuhan berikan hidup ini. Kita diselamatkan bukan karena kebaikan kita, tapi karena darah. Mengingat akan pengorbanan di Georgia, karena cinta yang besar di Georgia, sehingga kita boleh diselamatkan. Apa arti dengan kebutuhan saudara pada pagi hari? Apa yang jadi kebutuhan saudara pada hari ini? Apa yang jadi kebutuhan saudara hari ini? Apa yang saudara pikirkan hari ini? Kebutuhan makan minum terlalu kecil bagi Tuhan. Tuhan sudah siapkan. Banyak kali tadi dibutuhkan soal ini. Keselamatan dia berikan. Apa arti dengan Tuhan? Percayalah, Tuhan sudah siapkan berkat pas saudara pada hari. Usaha saudara diberkati, dagang saudara diberkati, sebab kerjaan saudara diberkati, anak-anak saudara, kuliah saudara diberkati. Amin. Terima kasih Bapa. Engkau ingatkan akan kejaman suci. Banyak introspeksi diri, supaya kami tidak bermain-main dosa. Kami hidup dalam kekudusan, serta perjalanan kami bekerja, berdagang, sekolah, kuliah, dan apa jadi kebutuhan kami menerima dengan iman. Bapak Engkau sudah berkati kami lebih pada Tuhan, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para lawan, para TNI, para Polri, mereka hamba-hamba Allah, dan tugas-tugas yang percayakan dalam pondok mereka. Berikan mereka takut kepada Tuhan, dan tahun polisi tetap negara kami diberkati oleh Tuhan. Dan kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.